Oke, jadi teman-teman saya akan membuat video tutorial. Ya, ini untuk pelatihan yang satu. Pertama-tama kita buka Mastercam-nya dulu. Pastiin di pojok kanan bawah ini sudah ada keterangan milimeter ya. Kalau belum, biasanya atau inci kita bisa setting di sini. Di file, kemudian turun ke configuration. Nah, di sini ada pilihan. Ada inches, ada milimeter, centimeter, meter. Biasanya kita kan pakainya milimeter. Oke, jadi kita pilih milimeter, kemudian di bawahnya juga pilih milimeter. Oke, nah setelah milimeter di sini, sama di sini juga milimeter, kemudian di oke. Oke, jadi pastikan di sininya sudah ada keterangan milimeter. Setelah itu kita bisa buka partnya. Oke, jadi nanti saya akan kasih part ya, nanti ada di server, namanya modul latihan ke-1. Oke, kita buka dulu partnya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, jadi ini tampilan awalnya ya. Jadi ini modul latihan 1. Oke, pertama-tama langkah yang harus dilakukan adalah kita setting datumnya dulu. Ya, bagaimana caranya kita masuk ke transform. Kita pilih dynamic. Kita klik bendanya, atau mungkin di blok aja gini, boleh. Kemudian pilih end selection. Nah, kemudian di tengah-tengah bendanya ini akan muncul datum. Ini kalian zoom aja ya, pakai mouse. Kalian zoom. Nah, kemudian tempel WCS ini di sini, datumnya. Oke, kemudian diklik. Setelah itu pilih WCS. Pastikan metodenya move ya. Oke, setelah itu klik kanan top, kemudian klik kanan fit. Nah, jadi kalau fit itu dia akan selalu memunculkan pandangan secara dekat. Nah, kayak gini. Oke, setelah itu di oke aja. Nah, kemudian bendanya ini kan berwarna jadi pink ya, berubah warna. Ini lama-kelamaan kalau kita perhatiin, mata kita bisa sakit. Oke, jadi kita akan kembalikan lagi warnanya seperti semula, jadi abu-abu. Caranya klik kanan, sembarang aja di sini. Kemudian ada namanya clear color. Nah, clear colornya ini tinggal diklik aja. Nah, dia akan berubah jadi abu-abu. Nah, kalau seperti ini kita lihat lama kondisinya lama gitu, mata kita nggak akan sakit. Kayak gitu. Oke, kemudian kita setting datumnya lagi ya. Tadi kan kita udah setting X sama Y, kita nanti taruh di tengah sini kan tadi. Nah, kemudian untuk setting sumbu Z-nya belum. Ya. Jadi kalau kita klik kanan, front. Nah, di sini sumbu Z-nya itu di tengah-tengah benda nih. Ya. Biasanya kan kita kalau machining di mesin, pasti sumbu Z0-nya di atas. Di permukaan yang paling tinggi biasanya. Oke, sekarang akan kita pindahin sumbu Z-nya ini ada di paling atas. Caranya seperti ini. Klik kanan top. Oke, kemudian kita bisa masukin, kita pilih menu wireframe, kita bikin line and point ya, garis lurus. Kita bikin garis lurus sembarang aja nggak apa-apa. Seperti ini. Dimensinya terserah ya, bebas. Kita cuma sebagai alat bantu aja, kemudian diklik OK. Nah, kalau kita isometric, kemudian kita front. Nah, kalau di front nggak ada nih garisnya hilang, karena dia akan selalu berada di Z0. Setiap wireframe yang kita buat, dia akan selalu berada di Z0. Kayak gitu. Oke, kemudian tampilannya top lagi. Nah, kemudian kita masuk ke menu transform. Sini, kemudian di sini ada namanya translate. Jadi kita akan, ini fungsinya untuk memindahkan benda ya. Kita pilih translate sekali, klik sekali, kemudian kita blok bendanya, kita end selection. Pastiin di sini metodenya move ya. Kemudian
X-nya ini misal 50. Dia akan geser 50. Kayak gitu. Kalau X-nya 0, dia akan balik lagi. Jadi translate itu fungsinya untuk menggerakkan benda ya. Oke, ini kita close dulu aja, kita cancel. Kita pakainya project dulu. Kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu jarak dari tengah ini, dari sumbu tengah ini ke titik yang ke posisi puncaknya itu berapa jaraknya ya. Setelah itu baru kita bisa translate, kita turunin. Oke, untuk mengetahui jaraknya kita pakai fungsi namanya project. Project, kita klik. Kita pilih garisnya, kita end selection. Pastiin move. Copy, jadi ada 2 nanti ya. Kita pakainya move aja. Nah, depth-nya kita pilih yang select depth. Bisa ditulis manual, tapi kan kita belum tahu jaraknya berapa. Kita pilihnya select depth. Kita pilih mau sampai mana nih. Dia kita gerakin mau sampai mana. Kita ke sini. Nah, nanti dia akan naik. Ya, dia akan naik. Kalau kita klik copy, jadi yang awalnya masih tersimpan di sini. Kalau kita pilih move, dia nggak ada kopiannya, langsung bergerak naik. Oke, nanti di sini ada keterangan nilainya. Di sini ada 12,5, berarti dari jarak dari Z0 ke titik puncak yang paling atas, itu jaraknya 12,5. Oke, ini bisa kita copy ya. Ini klik kanan, di copy. Kemudian oke. Nah, setelah kita tahu jaraknya berapa, kita bisa turunin bendanya ini ke Z0 dengan cara pakai translate. Sebelumnya kita klik kanan, top dulu. Kita pilih translate. Kita blok bendanya, dan selection. Pastiin move ya, jangan copy, move. Nah, kemudian Z-nya ini, di sumbu Z, ini kita paste. Tapi depannya dikasih minus. Karena kita mau dia turun. Nah, kayak gini. Di enter aja, di enter sekali. Nanti dia turun. Oke, ini posisinya udah benar ya. Ini kalau kita klik kanan, terus front. Nah, Z0-nya ini ada di titik puncaknya. Ini udah betul posisinya. Oke, klik kanan top, kemudian oke. Nah, garis yang ini bisa di-delete aja. Ini kan cuma sebagai garis bantu untuk mengetahui berapa jaraknya dari Z0 ke titik puncak. Kita kan udah tahu nih, ini bisa dihapus aja, di-delete. Di-delete pakai keyboard ya. Bisa di-delete pakai keyboard, bisa di-delete pakai mouse. Oke, klik kanan top. Kemudian pastiin view-nya. Di sini ada toolpad solid, ini nyala semua ya. Ini kan mati. Ini posisinya nyala. Kayak gitu. Nah, group sama multi-threading ini nggak usah dinyalain. Oke, kemudian kita bisa masuk ke wireframe. Nah, benda yang udah kita masukin, ini kan benda dari software ketiga ya, bisa Inventor, bisa SolidWorks. Yang penting formatnya .stp. Nah, benda-benda yang udah kita masukin ini, dia nggak punya wireframe, makanya kita perlu wireframe. Wireframe itu fungsinya apa? Ini untuk garis-garis curve ya. Jadi contoh seperti ini. Curve ini kita klik yang all edge. Kita klik. Nah, kemudian kita blok semua. And selection. Udah, ini nggak perlu disetting apa-apa lagi. Ini langsung di oke aja. Oke, nah jadi akan seperti ini. Jadi setiap lekukan itu ada wireframe-nya. Fungsinya apa nanti pada saat kita membuat program ini akan sangat membantu wireframe-nya ya. Oke. Seperti itu, klik kanan top. Kemudian kita bisa masuk ke sebenarnya ini udah bisa di machine nih. Kita masuk ke machine. Nah, kita sekarang sudah proses setting seperti ini udah selesai. Ini udah siap untuk kita buat program pemakanan ya. Oke, ini. Nah, yang pertama itu masuk ke menu machine. Kemudian di pojok kiri di sini ada meal. Jadi kita klik sekali.
Kita masuk ke default. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada properties, ini ada tanda plus, ini diklik aja. Kemudian kita stock setup. Stock setup itu kita setting raw materialnya mau seberapa besar. Kita klik dulu sekali. Nah, di sini pilihannya banyak nih. Ada from to corner, ada rectangular, ada cylindrical. Kita pilihnya yang ini aja. Yang bounding box, ya. Kita klik sekali. Nih, ini bisa kita klik secara manual, bisa juga Auction. Kita lebih cepat pakai Auction aja. Kita klik. Nah, tampilannya kayak gini. Oke, kemudian seperti itu aja. Yang lainnya nggak perlu diubah sih, ya. Cukup kayak gitu aja. Kemudian kita oke. Nah, kemudian lengthnya ini biasanya kan kalau kita proses di machining itu kan ada raw materialnya ada lebihannya sedikit ya. Anggap aja kita lebihin 10 mili semua. Jadi 147 berubah jadi kita ubah jadi 157. 97-nya jadi 107. Kemudian height-nya 25 jadi 35. Oke. Klik kanan front. Nah, di sini kan untuk top ya, sorry kita masuk top dulu. Untuk sumbu X yang kiri kanan, ini kan udah ada lebihannya nih. Ini juga. Kemudian yang Y, ini juga udah ada allowance. Nah, terus untuk sumbu Z, kita masuk ke tampilan front. Untuk sumbu Z, yang Z0-nya ini belum ada. Dia cuma ada lebihan di bawah. Nah, kita mau dia ada lebihan di atas supaya nanti kita ada proses spacing. Gimana cara nambahinnya? Kita bisa masuk ke origin, di sini ada Z ya. Ini bisa kalian tambah 2 mili. Kayak gitu. Jadi dia akan naik 2 mili. Nah, ini kan berarti kan harus kita spacing dulu untuk kita membuat Z0-nya. Jadi tampilannya jadi lebih bagus nanti. Oke, ini 2 mili sebenarnya udah cukup sih. 2 mili. Oke. Nah, kemudian di menu toolpad, di sini ada namanya stock display. Ini kalau kita klik sekali, dia akan muncul garis merah putus-putus. Ini menandakan bentukan raw materialnya. Kayak gitu. Kalau kita klik sekali lagi, klik yang stock shading. Nah, ini semakin jelas sekali ya raw materialnya. Tapi seperti ini kurang enak dipandang. Kita stock shadingnya kita matikan aja. Jadi tampilannya kayak gini aja udah cukup. Yang penting kita udah tahu nih, materialnya tuh, raw materialnya tuh di sini, di garis-garis merah. Oke, kemudian klik kanan top. Nah, pertama-tama kan kita pasti perlu facing ya. Facing materialnya. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah sebelum di facing, kita harus membuat batasan facingnya mau sampai mana. Caranya pakai wireframe. Kita pilih yang rectangle. Nah, di sini ada pilihan anchor to center. Jadi kita membuatnya dari center ya. Kita nyalain. Nah, terus kita zoom in. Di sini ada center. Kita zoom out lagi. Nah, kita buat batasan facingnya tuh lebih lebar dari raw material, dari garis yang merah putus-putus. Kira-kira segini. Kayak gitu. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Klik kanan, top lagi. Oke, toolpad, masuk ke toolpad. Oke, ini kita masuk ke menu program ya. Di sini ada 2D. Kita klik expand gallery. Ada namanya face, ini untuk facing. Kita klik aja facingnya. Pertama-tama kan kita pasti perlu facing dulu ya. Kita facing dulu. Kemudian di sini ada mode solid, ada mode wireframe. Nah, garis yang biru ini kan garis wireframe, jadi kita masuknya mode wireframe. Nah, kemudian ada menu chain, ada partial, ada polygon, ada window, macam-macam. Kita pilihnya yang chain aja. Kita klik aja di sini garisnya. Yang kotak yang tadi, yang untuk facing. Klik sekali, nanti dia akan langsung connect kayak gini. Kemudian kita oke.
Nah, nanti tampilan untuk programnya jadi seperti ini ya. Ini ada nama toolpad-nya, phasing, 2D toolpad phasing. Kemudian ada chain geometry. Chain geometry ini yang tadi kita pilih. Jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Kita bisa langsung turun ke tool. Nah, pas di tool ini kita buat tool sendiri. Kita klik kanan di kotak ini, di dalam sini. Klik kanan, pilih create tool. Nah, di sini pun banyak pilihannya ya. Ada flat and mill, ada bull, ada ball, ada face, ada radius, ada chamfer, ada slot, macam-macam. Nah, untuk phasing kan kita pakainya face mill. Kita klik aja face mill, next. Nah, biasanya kalau yang ada di Pak D itu, kalau nggak salah diameternya berapa ya? 80, secondary-nya 60, kemudian overall L-nya 50 boleh, cutting length-nya 10 mungkin. Nah, kayak gini. Kemudian kita next. Nah, di sini kita setting kecepatan feeding-nya sama RPM-nya berapa gitu ya. Feeding-nya kira-kira 500 boleh. Spindle-nya 500 juga. Kemudian next. Kemudian namanya 80 face mill ya atau cell mill. Ini kita biarin aja lah, nggak usah kita ubah. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini udah masuk nih nama tool yang kita buat tadi. Kemudian turun ke holder. Holder ini biarin aja ya, ini nggak perlu diubah-ubah. Kemudian kita turun ke cutting parameter. Nah, di sini ada pilihan cutting method. Ini bisa one way. Kalau one way, nah garis biru ini garis pemakanan G1, garis kuning ini G0. Jadi ketika dia makan G1 dia lebih pelan ya. Kalau G0 kan dia cepat. Nah, jadi metodenya pemakanannya gini. Jadi dia maju dulu dari kiri ke kanan. Setelah sampai kanan, dia akan naik. Kemudian dia geser lagi ke sini, ke kiri lagi. Kemudian turun, kemudian makan lagi. Kayak gini. Kayak gini-gini terus. Nah, ini untuk one way. Kemudian ada namanya zigzag. Kalau zigzag ya dia dari kiri ke kanan, turun. Kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus ada one pass. One pass ini untuk sekali jalan aja, untuk yang diameter benda, diameter toolnya lebih besar dibanding permukaan benda. Jadi sekali jalan aja gitu. Kemudian ada namanya dynamic. Dynamic dia muter-muter gini ya, kayak apa? Kayak obat nyamuk gitulah. Kita pilihnya yang zigzag aja. Ini lebih umum dipakai. Nah, kemudian ada namanya tip compensation. Kita pilihnya pasti tip aja, jangan di center. Kita pilih di tipnya aja. Kemudian roll cutter around corner ini sharp, nggak apa-apa. Kemudian stock to leave on floor, ini kita mau sisain berapa nih untuk Z-nya. Kita kan nggak usah disisain ya. Karena ini langsung diproses finish aja, nggak usah di roughing finishing. Berarti ini kita setting 0. Jadi nggak ada disisain. Oke, jadi kemudian di sini ada cross overlap 50%, long. Nah, ini nanti kalian bisa otak-atik aja sendiri. Perbedaannya nanti kayak gimana. Kita standarin dulu aja seperti ini ya. Step over-nya 70% kayak gitu. Kalau kalian penasaran nanti kalian bisa otak-atik sendiri aja. Kalian coba-coba. Kemudian ada depth cut. Depth cut ini kalau kita nyalain, dia ini pemakanan DOC-nya, depth of cut-nya berapa mili. Nah, kita makan biasanya kalau untuk phasing ini kan 0,5 ya. Jadi ini dipilih aja 0,5. Jadi dia setiap turun tuh 0,5 kayak gitu. Sampai kedalaman yang kita tentukan lah, intinya gitu. Nah, untuk finishing ini nggak perlu finishing. Jadi kita 0,5 aja. 0,5 terus dari awal sampai akhir. Kemudian ada namanya linking parameter. Nah, di sini bisa kita setting pergerakan tool. Ya, jadi ada clearance. Clearance 50 mili. Use clearance only at the start of an operation. Jadi
dia tuh naik ke atasnya. Nah, ini bisa kita lihat grafik garisnya nih. Jadi dia turun dulu ke sini 50 di atas Z0. Kita centang aja pilih. Jadi awal sama akhir aja ya. Clearance 50. Kemudian ada namanya retract. Retract itu kan yang kalian tahu kan naik turun ya. Naik turun. Nah, jadi ketika posisi naik retract-nya dia itu berapa mili? Ini kalau 25 sebenarnya terlalu banyak. Ini pastiin semuanya absolut dulu. Sebenarnya kalau 25 terlalu banyak sih. Ini bisa kita ganti ke 10. Kemudian feed plan-nya 5 mungkin. Boleh. Top of stock-nya 2 ya. Karena tadi kan masih ada sisa raw material 2 mili. Nah, jadinya top of stock-nya 2. Kemudian depth-nya 0. Benar. Karena kita mau ke Z0. Kita passing dia sampai Z0. Oke. Kemudian home atau ref points ini biarin aja, nggak perlu diubah. Arc filter atau tolerance ini juga biarin aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi plane. Pastikan dia top semua ya. Top kayak gitu. Gimana caranya biar dia top semua? Jadi di sini ada namanya select WCS plane. Ini kita klik. Nah, ini kita bisa pilih mau top, front, back, bottom. Nah, macam-macam. Pastiin ini semuanya top. Kayak gitu. Setelah itu ada coolant, ini biarin aja, nggak perlu diubah. Canet juga, udah, nggak perlu ada yang diubah lagi. Paling kita ngeceknya di plan-nya aja, pastiin dia top semua. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat dulu, di sini ada namanya menu backplot. Kita klik sekali. Nah, di sini muncul nih. Kita lihat nih, pergerakan toolnya ini udah bener apa belum? Kita pencet play. Nah, di sini ada kecepatan pergerakan, bisa kita setting. Nah, jadi dia gerakannya gitu ya. Ke sini dulu, turun. Klik kanan isometrik. Oke, kayak gitu tuh gerakannya. Oke. Oke, ini cukup ya. Kira-kira kita udah tahu nih gerakannya seperti itu. Ini kan kita cuma lihat gerakannya. Kemudian kita bisa lihat simulasinya. Kita pilih namanya Verify Selected Operation. Di sini di samping backplot yang tadi ya. Kita klik sekali. Nah, kemudian di sini adalah bentukan dari raw materialnya. Ini dari awal banget nih. Ini dari masih raw material. Kita pilihnya yang simulasi aja. Nah, kemudian kita pencet play. Ini terlalu cepat, sorry. Kita balikin lagi ke start. Slow kecepatannya kita masukin ke slow sini. Oke, kemudian kita play lagi. Nah, jadi kelihatan nih, hasil pemakanannya kelihatan. Kalau backplot tadi enggak. Kalau backplot yang tadi cuma lihat pergerakannya aja, bener apa enggak. Kalau sekarang nih kelihatan nih, sampai pemakanannya itu. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Ya. Oke. Ini udah bener. Nah, di sini kemudian ada keterangan waktunya. Berapa lama dia proses pemakanan, total time-nya 9 menit, 58 detik. Atau ya bisa dibuletin 10 menit lah. Kayak gitu. Ini hanya perkiraan aja, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung dari kondisi setting mesinnya. Oke, kemudian kita close. Nah, kemudian di sini ada garis toolpad warna biru. Nah, garis-garis ini biasanya kalau toolpad facing-nya yang kita buat ini udah benar, ini bisa kita close aja. Ada namanya toggle display. Kita matikan kayak gini. Nah, kita matikan ya. Jadi nggak ganggu gitu. Ini bisa kita nyalakan, bisa kita matikan kayak gitu.
Oke, kemudian klik kanan top. Kemudian setelah ini kita buat kontur luar. Tadi kan udah di passing, sekarang kita buat kontur luarnya. Oke. Nah, kontur luar ini kita bisa pakai area mill, boleh lah. Area mill, klik sekali. Pilih yang dari from outside ya. Kemudian kita machining regions. Kita klik. Kemudian kita pilih yang wireframe, mode chain. Kita klik lagi sekali bagian sini. Oke. Nah, setelah itu kita preview. Nah, yang di arsir ini yang akan nanti dimakan. Nah, ini kan kondisinya salah ya. Ini malah kemakan semua. Kita kan hanya pengen kontur luarnya ini yang dimakan. Jadi dalamnya ini nggak usah. Jadi perlu ada yang di avoid. Avoidance regions. Kita klik. Bagian mana yang kita hindari ya. Avoid kan artinya dihindari. Bagian mana? Kita klik kanan isometrik. Nah, pilihnya yang wireframe lagi, tapi pilih yang chain. Kita bisa arahin ke sini. Ke garis sini. Nah, setelah itu dia akan muncul panah nih. Ya. Nah, setelah muncul panah kayak gini, kita bisa pilih panah yang merah. Supaya dia nanti melingkar ke sana, nanti nutup lagi ke sini. Oke, kita klik yang panah merahnya terus. Panah merah kita klik. Kita klik lagi. Oke. Panah merahnya udah hilang, jadi dia sisa 2 panah. Sorry, ini intinya tadi kan 3 panah, sekarang jadi 2 panah. Artinya dia udah ketutup sempurna. Oke, setelah itu di oke. Kemudian klik kanan, top. Kita preview lagi. Nah, jadi kelihatan nih, ya. Bagian luarnya ini kan diarsir ya. Artinya itu akan dimakan. Yang diarsir akan dimakan. Yang di dalam ini kan nggak diarsir, berarti ini nanti tersisa. Garis biru ini adalah garis pergerakan tool. Ya. Bukan pergerakan sih sebenarnya, area tool. Nanti area toolnya tuh sampai sini maksudnya gitu. Oke, jadi ini udah cukup, udah benar ya. Jadi yang diarsir ini hanya yang bagian luar yang akan kita makan. Kemudian kita oke. Kemudian toolnya ini kita ganti. Kita nggak pakai face mill lagi, kita klik kanan, kita buat tool lagi, create tool. Kita pakainya flat end mill. Flat end mill, next. Diameternya biasanya kan 20 ya. 20. Nah, ini kan overall length kan ini kan tinggi total. Biasa 75 sih. Cutting length-nya anggap aja 40 lah. Oke, yang bawah ini nggak perlu diubah. Kemudian next. Nah, paling feeding-nya kita bisa pakai 500 juga. Spindle-nya bisa ke 1000. Oke, nah ini hanya ini aja ya. Spindle-nya, feeding-nya ini hanya sebagai contoh aja. Aslinya kan kita harus menyesuaikan material tool sama material bendanya itu apa gitu. Jadi bisa kita hitung nanti CS-nya berapa, di sini masukin aja CS-nya. Nanti dia misal CS-nya 50. Dia akan berubah otomatis kayak gitu. Atau kalian bisa masukin aja feedingnya mau berapa. Saya sih masukin di sini 500 dulu, ini hanya contoh aja ya. Spindle-nya 1000 gitu. Anggap aja kita lagi proses makan aluminium lah, kayak gitu. Finish. Namanya 20 flat end mill, kemudian klik finish. Kemudian holder biasa ini nggak perlu diubah. Stoknya juga ini nggak perlu diubah, langsung ke cutting parameter. Nah, di sini open contour direction ini zigzag
Kalau yang close counter ini pasti climb ya, karena kita pakainya CNC. Kalau CNC kan harus climbing. Nah, stock to live on walls, ini kita mau sisain nggak untuk temboknya? Tembok itu maksudnya ini ya, sisi sampingnya ya. Ini nggak usah, ini kita nolin aja. Sama untuk Z-nya, untuk ke dalamannya ini disisain apa enggak di sini. Ini 0 aja. Paling step overnya kita ubah. Kalau 45% dari diameter tool, berarti diameter tool itu kan 20. 45%-nya berarti kan sekitar 9 mili. Nah, ini kita ubah. Ini anggap aja ini 75. Jadi dia gesernya tuh bisa maksimum 15 mili. Kayak gitu. Lebih cepat pergerakannya, lebih maksimal, lebih optimal. Kemudian ada depth cut. Depth cut kayak tadi biasa ya. Sekali turun tuh berapa mili? Kita kan biasanya 0,5 lah. Nah, terus ada trochoidal motion, ini off aja, ini nggak perlu. Nah, kalau minimize burial, nanti dia pergerakannya akan bulat-bulat kayak gini. Nah, dia akan memaksimalkan bari-barinya itu dihilang-hilangin. Tapi ini hanya kecil sekali ya. Dan ini makan waktu lebih banyak, makanya biasanya saya off aja. Jadi nggak perlu nggak perlu dinyalain gitu. Nah, breakthrough di sini kalau kita nyalain, dia itu kita mau tembusin berapa mili. Kita nggak usah ditembusin, ini kita off aja. Kemudian ada linking parameter. Pastiin ini absolute semua dulu. Ya. Retract, ini clearance 50. Use clearance only at the start and end operation. Oke, ini dicentang. Pastiin semuanya absolute. Kemudian retract-nya kita masukin dia ke 6 mili, naik ke atas 6 mili. Fit plan-nya kita masukin ke dia 3 mili. 3 mili di atas Z0 maksudnya gitu ya. Kalau top of stock kan tadi kan udah kita facing ya. Jadi nggak perlu 2 mili. Top of stock-nya kita masukin 0. Karena dia kondisinya tadi udah di facing nih. Ya kan? Kemudian depth-nya ini, depth-nya kita klik, bisa kita input secara manual, bisa kita klik. Kalau kita klik depth-nya, kita pilih nih, mode isometrik, kita pilih depth-nya sampai bawah sini kan. Nah, kalian geser-geser aja sampai ketemu garis warna kuning kayak gini. Kita klik garisnya, nanti ketahuan nih, depth-nya berapa, 25 gitu. Kemudian entry motion ini nggak perlu diubah, HS delete nggak perlu, home wrap nggak perlu, paling plan-nya aja pastiin top. Oke, kemudian oke. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Klik kanan top. Oke, nah terus bisa kita simulasi lagi. Kalau simulasi pastiin select all operation-nya diklik. Jadi semua toolpad ini kecentang. Jadi semuanya ini ikut disimulasikan bersama. Jadi kita klik lagi verify selected operation. Kita tampilannya isometrik aja ya. Nah, kemudian ada namanya simulation. Nah, kemudian kita klik sekali. Sorry, kok ini belum ke passing. Nah, ini masih nyisa nih. Sepertinya ada yang salah. Kita close dulu. Kita verify lagi. Nah, ini benar nih sekarang.
Kita slow aja ya, kita pelanin ya. Nah, setelah di facing kita buat kontur luarnya. Nah, ini sekarang sedang proses pembuatan kontur luar. Oke, kita agak cepetin deh. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kontur luarnya udah jadi. Udah di facing, udah di kontur. Close dulu. Oke, kemudian bisa kita proses selanjutnya. Ini garis toolpad-nya kita matiin dulu. Kita pencet toggle display. Klik lagi. Kayak kan klik sekali kan muncul semua. Kalau kita klik lagi, mati semua. Kayak gitu. Oke, setelah ini klik kanan, top. Kemudian kita pilih proses selanjutnya. Kita bikin apa ya? Bikin yang tengah ini boleh lah. Kita masuk ke area mill. Area mill kita pilihnya from outside. Diklik. Pastiin machining region ya, jangan yang automatic. Pilihnya machining region begini. Nah, sekarang kita mau bukan mode wireframe lagi, kita mode solid ya. Karena kita mau ngeklik bendanya, permukaan bendanya. Bendanya ini kan solid kan. Oke, jadi ada face-nya nyala, yang loopnya ini kita klik sekali kita matikan. Jadi yang nyala hanya face-nya aja. Oke, setelah itu kita pilih ini, kita mau ngerjain yang mana? Kita bikin ini dulu, sama bikin ini. Ya, jadi area ini yang akan kita makan. Kemudian oke. Setelah itu kita preview dulu. Nah, setelah di preview, di sini kan ada tiang ya. Ini kan nggak boleh dimakan, sedangkan kalau di preview ini kan kemakan. Berarti harus kita hindari. Sama gerakan toolnya itu terlalu lebar ya, jadi dia makan bagian sini sama bagian sini. Nah, nanti kita harus avoid nih, yang lingkarannya sama yang perosotannya ini, sama bagian yang sebelahnya ini harus kita avoid. Sama tiang-tiang dua ini kita avoid. Oke, jadi avoidance, regions, sama modenya solid juga, pilihnya yang face saja biar lebih mudah. Kita klik dulu ini kan kita hindari ya, ini kita hindari. Tiang ini juga sama bagian sini juga kita hindari. Jadi ini nggak akan dimakan nanti sama toolnya. Oke, setelah itu kita oke. Kita preview lagi. Nah, setelah kita preview, di sini udah terlihat nih. Jadi bagian tiangnya ini nggak kemakan ya, nggak diarsir. Berarti tandanya nggak dimakan, nggak diproses. Sama, ini juga. Lingkarannya juga, perosotannya juga, sama sisi sampingnya juga. Jadi aman. Nah, pergerakan tool yang biru-birunya ini pun, dia nggak akan memakan daerah sini ya. Karena ini udah kita hindari. Kemudian kita klik OK. Tool. Nah, ini kita pakai tool yang lebih kecil ya, karena kayaknya daerah sini tuh dia jaraknya paling cuma 6 mili lah. Oke, sekarang kita buat aja dulu. Toolnya diameter 6. Create tool, flat end mill, next. Diameternya 6. Oke. Cutting length-nya biasanya 40. Setelah itu langsung next lagi. Feeding-nya bisa kita masukkan 1000. Spindle-nya bisa kita masukkan 3000. Nah, ini hanya contoh aja ya. Next, finish. Kemudian ada cutting parameter. Stock to leaf, ini 0 juga, ini 0.
Percentage step over-nya biasanya 75 boleh. Depth cut sekali makannya sama 0,5 juga. Ranking parameter clearance-nya 50, use clearance only at the start and operation. Kemudian top of stock-nya ini 0 karena udah di pacing tadi ya. Kemudian depth-nya dia akan otomatis kepilih, tapi kita pastikan juga kita klik depth-nya lagi. Tampilan isometrik. Nah, kita kan mau sampai sini dimakannya. Nah, ternyata udah otomatis ya 12. Dah, yang ini biarin aja, kita langsung turun ke plan, pastiin dia top semua, kemudian oke. Nah, jadi nih, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Kita simulasi lagi. Sebelum simulasi, select all operation dulu. Kalau ini kan cuma, yang dicetak kan cuma area mil yang terakhir kita buat aja ya. Jadi kita select all, kita centang semua, kemudian kita verifikasi. Kita simulasi. Masuk ke mode simulasi. Kok nggak mau ya? Kita mode verify aja lah. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini udah ya, udah kebentuk. Isometrik tampilannya. Jadi udah kebentuk nih, lantainya ini udah kebentuk. Kemudian lantai bagian sini juga udah kebentuk juga. Oke, sampai sini, sampai sejauh ini masih oke. Kita close. Nah, terus garis toolpad-nya kita matikan juga. Klik toggle 2 kali ya. Klik sekali muncul semua, klik sekali lagi mati semua. Oke, setelah itu kita buat yang bagian sini boleh deh. Bagian sini ya kita buat ya. Sama pakainya area mill. Jadi area mill itu sering banget dipakai ya, teman-teman. Jadi lebih sering dipakai itu area mill. Dia sangat berguna sekali. From outside, machining region-nya kita klik. Kita klik sekali di permukaan ini ya. Kita kan mau makan bagian sini. Oke. Terus kita preview. Klik kanan top. Kita preview. Nah, ini adalah yang akan dia makan. Diarsir. Tapi sepertinya harus ada yang di avoid. Tiang ini harusnya di avoid sih. Takutnya nanti kalau kita pakai tool besar, tiangnya ini kemakan kayak gitu. Oke, kalau nggak kita coba dulu aja. Kita coba dulu. Kita pakai tool diameter 20 ya. Nanti kita lihat apakah tiang ini akan kemakan sama pergerakan toolnya. Oke, kita oke dulu aja sementara. Kita masuk ke tool, kita pilih yang 20, kita klik sekali. Kemudian kita masuk cutting parameter. Seperti biasa ini 75. Depth cut-nya seperti biasa 0,5. Top of stock-nya seperti biasa 0. Depth-nya -4, dia akan otomatis. Kemudian langsung ke plane, dia pastiin plane-nya top. Oke. Nah, ini kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Kita select all lagi. Kita pilih verify lagi. Klik kanan, isometrik. Oke, kita play. Nah, nih kelihatan ya teman-teman. Dia ngemakan tiang sebelah sini sama tiang sebelah sini, sama yang perosotannya nih dimakan sama dia. Berarti ini harus kita hindari ya.
tiangnya 2 sama yang perosotannya ini. Ini kita close dulu. Nah, jadi kita nggak perlu buat dari awal lagi, kita bisa masuk ke settingannya, ke parameter ini diklik. Kemudian ada toolpad tipe yang paling atas. Nah, ini ada menu kayak tadi kan, yang promote site, machining region. Nah, di sini ada avoidance. Kita klik aja avoidance-nya. Pastiin menunya solid, modenya solid. Kemudian metodenya yang fast, lebih mudah ya, teman-teman. Ini kan perlu kita hindari, ini kita hindari. Sama ini kita hindari. Kalau perlu ini sekalian aja nih dihindari, kayak gitu. Daripada nanggung-nanggung, langsung kita oke. Langsung kita preview, klik kanan top. Nah, jadi seperti ini. Jadi toolnya tuh nggak bakal makan daerah sini. Oke, setelah itu kita oke. Oke, kita select operation lagi, select all operation, kita verify lagi. Klik kanan isometric. Oke, kita play. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini aman ya, jadi perosotannya nggak dimakan, terus tiangnya juga ini nggak dimakan, aman lah. Kayak gitu, aman. Oke, jadi sepertinya ini udah. Kita masih ada beberapa yang harus diproses, kita close. Seperti biasa, toggle-nya klik 2 kali. Nah, jadi bersih ya. Nah, kemudian kita buat lingkaran yang ini sama lingkaran yang satunya lagi. Ada 3 ya. Oke, ini bisa nggak pakai area ML, nggak apa-apa sih. Kita bisa coba yang lain ya. Kita pilih pocket. Pocket, terus kita pilih lantainya, kita klik. Oke. Nah, sekarang menu pocket nih. Ini agak sedikit beda sih. Toolnya, oh iya kita belum tahu diameter lubangnya berapa. Ini kita close dulu. Kita ini ya, kita cari tahu ya. Drafting, ada namanya circular. Kemudian, sebelum di drafting, kita harus tambah level dulu ya, teman-teman. Jadi fungsinya level, kita tambah dulu. Fungsinya, jadi kalau kita mau menambahkan sesuatu di partnya ini, kita harus wajib nambahin levelnya juga. Fungsinya, jadi misal kita tambah nih, kita drafting pakai yang circular yang tadi ya. Ini ketahuan nih diameternya nih. Ketahuan nih 8,5 ya. Kita oke, and yang biru ya, kita pencet oke biru, kita klik lagi bagian daerah sini, kita mau tahu nih berapa sih ini diameternya. Nah, 10, kita klik yang biru lagi. Oh, ini sama, 10 juga. Oke. Nah, ini kan mengganggu ya, mengganggu. Jadi fungsinya level itu, kita bisa memunculkan dan mematikan tambahan wireframe yang kita buat. Jadi contohnya, kita kan bikin dimensi ini di level nomor 2. Di sini entitiesnya ada 3, karena ada tiga dimensi yang muncul di sini. Ini namanya bisa kita ubah, jadi misal namanya dimensi lubang. Kita set enter. Nah, kalau dimensi ini selalu muncul, ini bagi saya ini mengganggu ya.
Jadi kita bisa matikan, caranya kita pindahin level ke 1. Nah, yang dicentang tandanya level nomor 1 aktif, ada tanda centangnya. Jadi level nomor 2 ini ada namanya visible, ini bisa kita close. Jadi bisa kita matikan, bisa kita munculkan, bisa kita matikan, kayak gitu. Nah kan jadi bersih lagi nih, jadi enak, kayak gitu. Jadi kalau kita mau menambahkan sesuatu, pastikan levelnya juga ikut nambah ya. Misal kita mau nambahin sesuatu lagi nih, misal ya. Kita tambah lagi di level nomor 3, kita mau nambahin misal kotak lagi. Kotak lagi agak lebih besar. Kayak gini. Nah ini kan besar nih, ini kan mengganggu ya. Namanya kotak besar. Kotak besar. Entitiesnya ada 4. Jadi ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Tapi entities ini nggak perlu diperhatiin lah. Yang perlu diperhatiin adalah tambahan levelnya. Harus setiap penambahan sesuatu di benda itu harus ada levelnya sendiri. Jadi kalau kita mau hilangin, mau matiin, mau munculin tuh enak gitu. Jadi nomor satu itu ini. Nomor 1 itu bendanya tuh nomor 1 tuh. Jadi nomor 2 itu dimensi, nomor 3 kotak besar. Kayak gitu. Ini mirip-mirip seperti layarnya Photoshop. Kalau kalian pernah pakai Photoshop, dia kan punya beberapa layer yang bisa dimunculin, bisa dimatiin. Nah, ini mirip seperti itu konsep pemakaiannya. Oke, jadi daripada dihapus, mending kita masukin ke level ya. Jadi bisa kita matiin, bisa kita munculin gitu. Oke, kira-kira seperti itulah. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Kita mau cari tahu nih, ini dimensinya berapa. Jadi ketahuan nih 8,5, berarti tool yang kita pakai kira-kira diameter 8 boleh lah, atau 6 lah. Intinya lebih kecil daripada diameter lubang. Oke, kemudian kita masuk ke toolpad lagi. Pilih pocket lagi ya. Pilih pocket. Kalau kita pilihnya yang solid, mode solid, metodenya face, kita pilih lantai. Kayak gini. Kayak gitu. Kalau kalian salah klik, kalian ke klik ini, kalian salah klik, kalian pilihnya yang unselect. Kayak gitu. Unselect lagi, hilang semua. Kalau kalian pilihnya yang mode wireframe, kalian pilih yang lingkaran yang bawah. Klik oke. Sama aja sebenarnya. Kemudian toolnya kita pakai diameter 6. Kemudian turun ke holder, nggak usah, langsung cut parameter. Modenya climbing ya. Kemudian pocketnya tipenya apa nih? Mau facing, standar, island facing, remachining. Biasanya sih standar aja udah cukup sih. Stock to lift-nya 0. On walls 0, on floor 0. Tipnya biarin aja seperti ini. Jadi yang perlu diubah hanya stock to lift-nya. Allowance-nya nggak usah dikasih. Kita langsung ke finishing, langsung ke 0. Roughing, nah ini pergerakan ininya ya. Pergerakan toolpad-nya mau seperti apa nih? Biasanya sih parallel spiral sih. Entry motion, helix. Ada helix, ada ramping. Kalau ramping dia geser kiri kanan tapi sambil turun juga, geser turun gini. Kalau helix kan muter-muter gini. Nah gitu. Lebih umum pakai helix sih sebenarnya, lebih aman. Kita masukin ke helix saja. Finishing pasnya sekali, spacingnya 2,5. Lead in, lead out, kita nyalain dulu, depth cuts-nya 0,5. Breakthrough, nggak usah, jangan ditembusin. Absolute, nah linking parameter ini pastiin absolute semua.
biasa ya, use clearance only at the start and end operation, nilainya 50. Top of stocknya, nah ini ada yang sedikit beda nih top of stocknya. Top of stock yang kita klik, kita pilih bagian sini ya, -4, karena kan tadi ini udah kita proses ya, ini udah kita proses, jadi Z0-nya tuh nggak perlu dari Z0 lagi, nggak perlu dari titik 0 gitu. Jadi kita mulainya langsung dari Z-4, dari permukaan ini, karena permukaan ini kan udah dimakan tadi. Kemudian depth-nya kita klik sampai sini. Nah, ini -12. Kemudian pastiin plan-nya top semua, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita backplot, misal kita klik backplot ya. Kita play. Kita lihat nih pergerakannya kayak gimana sih. Penasaran juga. Nah, dia muter sambil turun. Muter, turun, muter, turun. Kayak gitu. Oke. Oke, itu untuk pocket ya. Coba kita pakai area mill. Area mill bisa juga ya, mirip-mirip seperti pocket. Kita tinggal pilih aja nih machining region. Pilihnya yang phase aja. Biasanya saya pakainya phase solid, mode solid, metodenya phase, lebih enak. Tinggal diklik aja kayak gini. Klik OK. Pilihnya jangan from outside, pilihnya stay inside. Karena kita nggak mau dia keluar lingkaran ya, kita maunya di dalam lingkaran terus. Kita preview. Oke. Kita pilih tool, kita pilih diameter 6. Cutting parameter biasa ini 75. Tape cut biasa 0,5. Kemudian hanging parameter top of stocknya di sini. Depth-nya, depth-nya ini 14, ini beda ya. Entry motion-nya helix boleh. Ramping boleh, ramping lah, coba kita lihat. Pastiin plan-nya top semua, oke. Nah, jadinya kayak gini. Kalau kita backplot, kita play. Gitu ya. Oke, kalau kita klik parameter misal nih. Entry motion-nya kita masukin helix misal. Radiusnya anggap aja 2,7 lah. Kita lihat bedanya seperti apa ya. Mirip-mirip aja sih sebenarnya. Oke. Udah, seperti ini aja sih sebenarnya, udah cukup. Oke, terus yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya lagi sebenarnya untuk pembuatan lubang itu ya biasanya pakainya area mill atau pocket aja sih. Gitu. Sebelahnya area mill lagi aja. Stay inside machining region, pilih lantainya. Oke.
Kemudian void-nya nggak perlu, kita preview dulu ya. Nah ini udah benar. Yang penting pilihannya stay inside, kita klik OK. Toolnya sama 6, langsung cutting parameter ini juga 75. Coba di cutting parameter one way coba. 0,5 terus leading parameter. Topnya di sini minus 4, depth-nya minus 14, benar. Levelnya RAM. Dan plan-nya top. Backplot lagi. Ya, mirip-mirip lah, sama. Oke, ini udah. Kemudian kita toggle-nya kita matikan. Select all dulu. Toggle sekali, toggle lagi, jadi mati semua. Oke, untuk 3 lubang ini udah jadi ya. Kemudian kita buat lagi nih untuk yang kolom yang bagian sini. Nah, ini kolomnya seperti biasa area mill ini paling sering banget kita pakai. Stay inside, casing region diklik, pilih yang mode solid, method paste, pilih aja ini. Oke. Kalau kita preview seperti biasa dia akan memakan semua, tapi kan di sini ada gundukan ya. Ini gundukannya kita avoidance, kita hindari. Pilih yang mode solid lagi, metodenya paste, pilih bagian sini, gundukannya, permukaan gundukannya. Oke. Kalau kita preview, klik kanan top, ini udah benar. Gundukannya nggak dimakan. Oke, kemudian toolnya 6 aja, nggak apa-apa. Seperti biasa, cutting parameter, step over-nya 75. Depth cut-nya 0,5. Top of stock-nya di sini, minus 4. Depth-nya di bawahnya di sini minus 12. Entry motion nggak perlu diubah, plan-nya pastiin top. Oke. Oke, jadi. Oh, kita simulasi dulu ya. Kita dari tadi belum simulasi. Kita select all operation. Kita verify. Klik kanan isometric, play. Oke, bentar dulu ya. Saya stop dulu ya.